Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Express.js Clean Architecture. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan berkenalan dengan apa itu Clean Architecture. Kemudian kita akan pelajari juga terkait dengan dasar-dasar Clean Architecture. Kemudian cara mengimplementasikan Clean Architecture di Express.js. Kita akan membuat contoh kasusnya sebuah RESTful API dengan Clean Architecture. Definisi Clean Architecture. Clean Architecture adalah konsep desain perangkat lunak yang diciptakan oleh Robert Martin atau sering disebut Uncle Bob. Tujuan utama dari arsitektur ini adalah untuk menciptakan sistem perangkat lunak yang mudah di-maintenance, fleksibel, dan dapat dengan mudah diubah atau diperluas tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Prinsip dasar dari Clean Architecture. Pertama, pemisahan tanggung jawab. Setiap bagian dari sistem memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Ini mengurangi kompleksitas dan memudahkan pengembangan serta perawatan. Kemudian, independen dari framework. Clean Architecture dirancang agar tidak bergantung pada framework tertentu. Framework hanyalah alat yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan dan dapat dengan mudah diganti tanpa mengganggu logika bisnis. Kemudian, independen dari UI. Sistem inti tidak bergantung pada antarmuka pengguna. Ini memungkinkan perubahan pada UI tanpa harus mempengaruhi logika bisnis atau lapisan dalam sistem. Kemudian independen dari database. Clean Architecture tidak bergantung pada detail implementasi database tertentu. Ini memungkinkan penggantian atau perubahan database dengan mudah jika diperlukan. Independen dari external agent. Sistem tidak bergantung pada agen eksternal seperti antarmuka pengguna atau API eksternal. Semua logika bisnis ditempatkan dalam lapisan yang terpisah dari agen eksternal ini. Gambaran dari Clean Architecture terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada entity, kemudian use case, kemudian interface adapter, dan framework dan driver. Sejarahnya, Robert Martin atau lebih dikenal sebagai Uncle Bob adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Beliau memiliki lebih dari 4 dekade pengalaman di industri dan dikenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap praktek pengembangan perangkat lunak yang lebih baik dan lebih bersih. Sejarah Clean Architecture. Clean Architecture sendiri diperkenalkan oleh Robert Martin sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan praktek pengembangan perangkat lunak yang menjaga kode tetap bersih, mudah di-maintenance, dan scalable. Konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui serangkaian artikel dan presentasi di konferensi-konferensi perangkat lunak terkemuka. Clean Architecture menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai metode arsitektur perangkat lunak sebelumnya yang lebih terbukti efektif seperti hexagonal arsitektur, kemudian union arsitektur, framing arsitektur. Uncle Bob merumuskan Clean Architecture sebagai cara untuk menyatukan praktek terbaik dari metode-metode tersebut dengan fokus utama pada pemisahan tanggung jawab dan keterpisahan antar lapisan dalam aplikasi. Nah, teman-teman bisa garis bawah terkait dengan prinsip dari Clean Architecture, yaitu pemisahan tanggung jawab dan keterpisahan antar lapisan ini yang menjadi inti dari Clean Architecture. Manfaat ketika kita menggunakan Clean Architecture. Pertama, pemeliharaan yang lebih mudah. Kemudian fleksibilitas dan skalabilitas, independen dari framework dan teknologi, kemudian kemudahan pengujian dan penggunaan kembali atau reusable. Nah, kita akan membuat project Express.js kita menggunakan Clean Architecture. Susunan dari foldernya kurang lebih seperti ini. Kita memiliki folder src, kemudian ada folder config, ada folder domain, di dalamnya ada entity dan repository,
Kemudian ada infrastruktur, di dalamnya ada database dan web server, ada interface, controller, dan use case. Silahkan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk membuat projectnya. Buat teman-teman yang menggunakan IDE lain, dipersilahkan, itu sama saja. Ada beberapa ekstensi yang teman-teman harus install untuk menunjang latihan ini. Yang pertama, teman-teman silahkan install ESLint. ESLint ini berguna untuk membantu kita lebih awal mengetahui terjadinya error. Kemudian ada REST Client, ini kita gunakan untuk testing API-nya nanti. Kemudian ada MongoDB for Visual Studio Code, nanti kita menggunakan MongoDB untuk penyimpanan datanya. Kemudian saya menambahkan npm interlation, ini untuk membantu kita ketika ngoding nanti ya. Kemudian ada Prettier, ini kita gunakan untuk formatter. Nah, itu kira-kira ekstensi yang dibutuhkan untuk mempermudah latihan kita kali ini. Nah, sekarang silakan teman-teman buka terminalnya. Teman-teman bisa buka lewat menu ataupun menekan Ctrl J. Nanti terbuka terminal. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya menggunakan Node.js versi 22.11. Kemudian saya juga menggunakan npm versi 10.0. Nah, pertama kita akan inisiasi dulu projectnya. Kita gunakan npm init kemudian -y seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal beberapa kebutuhan dasar yang akan kita gunakan. Pertama, kita akan menginstal .env, kemudian kita akan menginstal Express.js versi 5, ini yang terbaru ya. Kemudian kita menginstal Joy, ini untuk validasi. Mongoose ini untuk interface ke MongoDB. Winstone untuk logger, dan winstall dari rotate untuk otomatis rotate filenya ya. Kita install. Kemudian kita juga akan menginstal Nodemon. Nah, Nodemon ini kita gunakan hanya di development saja. Jadi kita tambahkan D untuk development. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat di packetnya ini sudah terbentuk ya. Nah, baru saja yang kita install .env, Express versi 5, Joy, Mongoose, dan Nodemon sudah terinstall. Selanjutnya kita akan mengkonfig dan menginstal untuk ESLint. Lebih detailnya terkait ESLint, silakan teman-teman lihat dokumentasi resmi dari ESLint. Saya akan langsung melakukan install dengan menggunakan init ESLint. Seperti ini. Nah, kita akan coba cek sintak. Kemudian kita akan pilih JavaScript modul. Kita tidak menggunakan React dan Vue, kita pilih None. Kita juga tidak menggunakan TypeScript, kita pilih No. Kita tekan spacebar karena kita tidak menggunakan browser, tapi kita akan menggunakan Node. Nah, kita akan install ESLint Global dan kita install menggunakan npm. Oke, ini sudah terinstall. Nah, kita akan tambahkan karena kita nanti ngodingnya dengan ekspor import atau modulnya S6. Kita akan definisikan tipenya adalah modul di sini ya. Tipenya kita gunakan modul. Tinggal di save. Kemudian kita juga akan menambahkan untuk Nodemon nanti. Ini saya akan tambahkan start. Nah, kita akan gunakan npx, kemudian Nodemon. Nah, nanti index.js ini ada di folder src index.js. Seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat config untuk JavaScript supaya ekspor importnya bisa terbaca dengan mudah dengan autocomplete. Kita akan buat di sini jsconfig.json.
Nah, dalam jsconfig.json kita akan tambahkan basic config untuk dikenali Visual Studio Code seperti ini. Kita close kembali. Nah, kita akan buat struktur folder yang akan kita coba buat. Dan di sini masih kosong, kita akan buat folder untuk src. src. Nah, kemudian kita akan buat config. Nah, dalam src kita buat folder baru config. Nah, dalam config kita akan buat file index. Nah, file index.js. Kita buat dulu file-filenya ya. Ini kita buat lagi untuk logger.js. Nah, nanti kita isi belakangan. Selanjutnya, kita akan tambahkan folder domain di sini. Nah, dalam domain kita akan buat lagi folder untuk entity. Kita buat folder baru entity. Nah, kemudian kita buat lagi folder repository. Ini folder baru. Kita buat repository seperti ini. Nah, di dalam entity kita akan tambahkan file user ya, user.js. Entity user, kemudian di repository kita buat satu file user repository, user repository.js. Oke, kemudian kita akan buat lagi folder infrastructure ya. Ini kita minimkan supaya lebih mudah diidentifikasi. Nah, kita buat lagi folder baru infrastructure. Nah, dalam infrastructure kita akan buat database dan web server. Buat database, kemudian kita buat folder lagi web server. Nah, di dalam database kita akan buat Mongo user repository. Buat file di sini Mongo user repository.js. Oke, dalam web server kita buat file server.js. Oke, selanjutnya kita akan buat interface ya. Ini kita minimkan. Kita buat folder di sini interface. Nah, dalam interface kita akan buat folder controller. Kemudian kita juga akan buat folder validator ya. Nah, di dalamnya di dalam controller kita akan buat file baru namanya user controller. user.js. Kemudian di validator kita buat user validator. Nah, kemudian kita juga akan buat folder use case. Kita buat folder baru. Nah, di dalam use case, nah kita akan buat beberapa file. Pertama, kita akan create user.js. Kemudian kita buat lagi use case untuk delete user. Oke, kemudian
Kita buat lagi di sini pencarian find user by ID .js. Kemudian kita buat lagi di sini update user. Oke, di bagian luarnya kita akan buat file baru namanya index.js. Nah, ini file-file yang kita butuhkan. Kita akan isi secara bertahap ya. Nah, pertama kita mulai dari entity. Yang ini yang paling bawah, paling dalam ya. Ini yang paling independen. Nah, entity ada di domain, kemudian entity. Entity-nya kita definisikan kelas user. Kelas user. Nah, kita akan buat constructor. Nah, kita membutuhkan ID, kemudian name, dan email. Nah, ini ya, kita tinggal definisikan this ID sama dengan ID, this email sama dengan email. Kemudian kita akan export default user. Kita save. Nah, ini untuk user. Kemudian kita akan mengisi user repository. Nah, user repository ini kita gunakan kelas user yang sama ya dengan nama filenya repository. Pertama kita akan buat sebuah asynchronous untuk create. Nah, create ini kita membutuhkan user. Kalau misalkan tidak ada, kita akan kasih pesan tidak diimplementasikan. Kemudian kita akan tambahkan async untuk find by ID, ini juga sama. Kemudian kita tambahkan untuk update. Update ini kita membutuhkan ID dan juga user. Kalau misalkan tidak ada, kita kasih pesan. Kemudian kita tambahkan untuk delete. Delete ini membutuhkan ID. Nah, ini muncul error dari asli-nya ya. Kita tambahkan dulu untuk ekspornya. Oke. Nah, ini untuk yang tidak terpakai, kita bisa ignore dengan menggunakan ini ya. Nah, disable for this file untuk asli-nya. Oke, ini user repository. Selanjutnya, kita akan tambahkan Mongo user repository. Ini ya. Nah, dalam Mongo user repository, kita akan buat dulu beberapa repository. Pertama kita akan import untuk Mongos. Kita ambil dari Mongos. Kemudian kita akan import user dari user. Kemudian kita akan import user repository dari user repository. Selanjutnya kita akan buat sebuah konstanta user skema. Kita akan ambil dari skema Mongo. Nah, ini kita membutuhkan hanya name. Ini adalah string. Kemudian email. Ini juga string. Kita save. Ini formatternya kita bisa gunakan prettier ya. Ini ada error dikit. Kita format dokumen, kita gunakan prettier. Save. Nah, ini ya.
Kemudian kita akan buat sebuah konstanta user model. Kita ambil dari user. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah kelas namanya Mongo user repository. Kita akan extend user repository. Oke. Kita akan buat asynchronous untuk create. Nah, untuk create kita akan buat pertama kita buat sebuah konstanta user. Kita akan ambil dari void user model. Kita buat ini aja ya. Ini sedikit salah nih. Kita buat konstantanya new user. New user kita buat di sini new user model. Kita akan ambil dari user, kemudian nah ini baru kita akan ambil ya void-nya. Nah, kita buat sebuah konstanta user save-nya. Kita akan void dari user, kita save. Nah, ini baru kita ambil ke sini ya ID-nya supaya kita bisa mendapatkan ID-nya. Nah, kalau menggunakan yang ini belum ada ID-nya ya. Kita returnkan jadi user baru. Nah, kemudian kita akan implementasikan user by ID. Kita akan cek jika dia usernya ada, maka kita akan kirimkan new user ID, username dan emailnya. Kalau tidak, kita akan returnkan null. Oke, kemudian kita akan buat update. Nah, ini kalau misalkan ada, kita akan returnkan. Kalau tidak, kita akan kirimkan null ya. Kemudian kita akan tambahkan delete. Nah, ini juga sama. Kalau ada, kita kirimkan delete-nya. Oke, selanjutnya kita akan export default Mongo user repository. Oke. Ini untuk Mongo repository. Selanjutnya kita akan tambahkan user validator. Ini kita nanti gunakan di validator ya. Kita akan import joy. Kita ambil dari joy. Kita buat konstanta user schema. Nah, ini ya string wajib diisi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau menambahkan minimalnya misalkan 3 gitu ya, boleh ya. Kemudian max-nya misalkan 30, seperti ini juga boleh. Ini emailnya adalah string dan harus format email dan wajib diisi. Kita save, ini bisa di close. Nah, kemudian kita akan buat create user. Create user. Kita buat kelas create user. Kemudian kita buat sebuah constructor. Nah, ini kita ambil user repository, this user repository. Kemudian kita akan buat execute. Kita akan this user repository. Mungkin ini kita ganti dengan data aja ya. Data, kemudian kita ekstrak dulu konstantanya. Ini ada name, kemudian email. Kita ekstrak dari data, kemudian kita buat konstanta user. Ini dari name dan email. Kemudian kita masukkan this ini
kita gunakan await this user repository create user. Nah, kita tinggal export create usernya. Name, email, execute-nya kita buat di sini ya. Selanjutnya kita akan tambahkan delete. Nah, delete ini hampir sama ya. Kita tinggal buat sebuah kelas delete user. Nah, di sini kita buat sebuah constructor repository. Kemudian kita buat execute. Nah, tinggal kita delete seperti ini, user repository delete ID. Tinggal ekspor. Nah, selanjutnya kita buat find by ID. Kita buat kelas, ini huruf kecil, kelas find user by ID constructor. Kita buat execute await this user repository find by ID. Kita tinggal ekspor. Oke, kemudian kita akan buat untuk update user. Kita tinggal buat di sini kelas update user. Kita buat konstruktornya repository. Nah, ini update-nya bisa diekstrak kayak tadi ya. Pertama kita buat konstanta name, email. Ini saya akan buat data supaya agak beda ya. Ini berarti data. Kemudian kita buat konstanta user, kita ambil dari sini. Nama, email, username, dan kita kirimkan untuk ekspor update-nya ya. Oke, kemudian kita tinggal mengisi controller. Nah, controller kita pertama import dulu. Kita langsung aja cons router sama dengan express ini kita import dulu, tidak langsung muncul ya. Import express from express. Ini express router. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan buat sebuah konstanta lagi untuk user repository dengan new mongo user repository. Kita tinggal router post, kita post dulu, post ke sini Synchronous. Kita cek. Kita buat sebuah konstanta error. Ini kita akan ambil dari user. Nah, user skemanya kita akan import dari ini ya. Import from, kita akan ambil dari validator, kemudian user skema validator. Nih kita panggil user skema, kemudian kita akan validate
request body. Kita akan cek ada error nggak. Kalau ada error, kita akan kasih logger. Kita ambil dari logger. Kita ambil dari Winston. Nah, ini bukan yang dari Winston langsung, tapi dari logger yang kita buat. Tadi kita memiliki config logger. Oh, ini loggernya belum diisi ya. Kita isi dulu pantesan. Kita akan isi dulu loggernya. Pertama kita import Winston-nya. Kemudian kita juga akan import daily rotate-nya. Selanjutnya kita akan definisikan untuk error color-nya untuk di terminal ya. Seperti ini, kita tinggal Winston add color. Kemudian kita akan buat config transport-nya ini untuk konsol. Kemudian kita akan buat lagi untuk transport file rotate-nya. Buat ke sini. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam loggernya. Nah, setelahnya kita tinggal kirimkan ya, ekspor loggernya. Oke, kita masuk ke sini logger. Nah, sekarang sudah ada ya. Kita akan ambil dari logger. Nah, di sini kita tadi logger ya sama. Setelah itu kita tinggal logger dot error. Nah, kita akan tambahkan pesan ya. Jadi di sini kita gunakan backtick. Validation error. Kemudian kita kirimkan errornya. Error detail message. Dan kalau misalkan dia tidak error, kita akan melakukan create repository dulu. Ini kita tidak langsung seperti ini ya. Kita akan gunakan try-cat user repository. Nah, ini kita belum import untuk user repository-nya. Kita akan import dulu. Oh, udah ya, user repository ini sudah. Sekarang kita tinggal definisikan aja. Cons create user sama dengan new create user. Kita masukkan user repository. Selanjutnya kita akan buat sebuah konstanta user. Kita akan await create user execute. Nah, kita ekstrak dulu ya. Ini cons email dan name email dari body. Nah, di sini kita akan tambahkan email bodinya. Kita akan tambahkan logger di sini. Logger dot info user create dengan ID ini. Dan kita returnkan usernya 201 ya. Catch-nya kita tambahkan logger, kasih returnnya 400. Oke, ini untuk error ketika create user. Kita sekarang tambahkan dulu ini indeksnya ya. Indeks ini hanya untuk definisikan env. Kemudian kita panggil ke sini dan kita ekspor
config-nya. Ini kalau misalkan ada ya. Tadi kita controllernya belum diekspor, kita akan ekspor kita satu-satu dulu. Untuk create dulu ya, kita akan ekspor default router. Nah, selanjutnya kita akan panggil ke ini index ya. Oh, web servernya kita isi dulu. Tadi web servernya ini masih kosong juga nih. Web servernya kita isi dulu. Kita import express from express. Kemudian kita akan import mongoose from mongoose. Kemudian kita akan import user controller from. Nah, kita akan ambil interface controller, kemudian user controller. Oke, kemudian kita akan import config dari config.js. Selanjutnya kita akan buat konstanta app dari express. Kemudian kita akan app use, ini kita gunakan JSON. Selanjutnya kita buatkan endpoint app use user, kita ambil dari user controller. Selanjutnya kita buat mongo, kita ambil dari config server is running on port. Ini jangan pakai den-nya, connected aja ya. Ini kita kasih console.log connected to database. Dan kita tambahkan lagi ini catch aja, kita geser ke sini catch-nya ya. Nah, kalau misalkan ada error, kita tinggal tambahkan error. Saya kasih message dulu di sini. Database connection error. Kita masukkan ke sini, guys. Nah, selanjutnya kita tinggal ekspor di sini. Saya akan ekspor cons start. Nah, start ini kita akan gunakan port. Dan kita tinggal app listen config on port ya. Ini bukan config port, tapi kita ambil port. Nah, ini ya. Oke, ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal panggil ke sini di bagian index.js. Index.js-nya kita tinggal import start. Ini dari infrastruktur. Kemudian kita tinggal import config. Tinggal kita start config port. Nah, ini ya. Ini ada satu yang belum kita tambahkan. Kita close dulu all. Ini user controller. Nah, controller ini baru kita tambahkan satu doang. Kita buka dulu terminalnya. Ini masih kosong ya. Kita gunakan npm start. Oke, ini sudah jalan. Ini lognya juga sudah mulai ya. Tuh, sudah terbentuk. Nah, kita akan buat sebuah testing API menggunakan HTTP ya.
Kita buat new file test.http. Nah, di dalam http ini kita akan tes dulu. Pertama, kita baru punya create user. Oke. Create user ini kita gunakan metodenya post, endpointnya http:// localhost portnya 3000, kemudian endpointnya users. Nah, ini kontennya yang kita kirimkan adalah JSON. Jadi kita bisa kirimkan konten JSON seperti ini. Kemudian kita akan coba kirimkan data. Nah, tadi kita memiliki koneksi clean arsitektur ini ya. Kita akan buka dulu localhost clean arsitektur. Kita memiliki 3 buah user. Ini kita hapus dulu ya. Delete dokumen, yes. Ini juga sama. Delete dokumen dulu. Ini kita delete dokumen. Oke, ini kita close. Ini kita close. Oke. Ini kita punya ini test user. Sekarang kita akan send. Nah, ini sudah tersimpan ya. Barusan sudah kita hapus. Sekarang kita akan refresh. Refresh. Nah, ini dokumennya sudah ada dan isinya sama ya. Oke, ini untuk create user sudah jalan. Sekarang kita akan tambahkan update-nya ya. Nah, user controller pertama kita akan definisikan dulu untuk put. Untuk mengupdate ya. Kita gunakan router put. Nah, kita tambahkan di sini endpoint-nya adalah tik2 ID. Kemudian kita buat asinkronus dengan parameter request dan respond. Kita akan buat sebuah arrow function. Nah, kita lakukan validasi dulu. Nah, bisa jadi kan mengirimkan yang tidak valid. Nah, kita akan kirimkan error lagi kalau misalkan ada. Nah, jadi kita akan use validation error, kita kirimkan message-nya. Nah, kita akan ambil param ID-nya. Kemudian kita ekstrak name dan emailnya dari body buat try catch. Nah, kita akan gunakan update user. Kita import dulu update user dari use case. Nah, kemudian kita akan execute. Kita membutuhkan ID, email, dan name. Nah, kalau misalkan update berhasil, ini lognya tambahin, kita kirimkan pesan 200. Kalau misalkan gagal, kita kirim 400 error, kemudian error update error ya. Ini untuk update. Sekarang kita coba lagi dengan REST client. Nah, REST client-nya kita tinggal tambahkan saja ini update user. Nah, kita gunakan put endpoint-nya yang sama dengan ini, tinggal kita tambahkan ID-nya. Kita definisikan sebagai ID global aja. Kita bisa tentukan di sini add ID misalkan. Nah, kita akan ambil dari sini dulu karena kita belum buka ya tadi. Ini dokumen, open dokumen. ID-nya kita ambil yang ini. Oke, kita tambahkan ke sini. Ya, tinggal kurung-kurung ID seperti ini. Kita tambahkan konten type-nya dia JSON
Kemudian kita bisa kirimkan juga kontennya JSON. Misalkan user test 2, ini email nggak boleh sama, pasti kita kasih seperti ini. Kita coba send. Nah, ini sudah update ya. Jadi emailnya 2. Ini kalau misalkan kita refresh, kemudian kita buka, nah ini sudah berubah jadi 2. Jadi sudah terupdate ya. Oke, itu untuk update. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk proses get by ID. Router, metodenya get, endpointnya adalah slash, kemudian kita tambahkan ID, kemudian kita buat sebuah asinkronus. Ini memiliki request dan juga respon. Nah, kita tinggal tambahkan ke sini. Pertama, kita buat cons untuk ID-nya. Kita ambil dari param. Kemudian kita tinggal tambahkan try catch di sini. Kita buat konstanta user. Ini kita buat find by ID dulu dari new ya, repository. Kita buat di sini new repository. Kita use case-nya import dulu. Baru kita akan buat cons usernya ya. Con user ID kita execute by dengan ID. Selanjutnya kita akan cek jika usernya ada, maka kita akan user found dengan ID tersebut. Dan kita akan kirimkan return. Jika tidak ada, kita akan kasih user not found. Oke, kita kasih catch-nya, kasih logger, kasih pesan 400 dan message error-nya. Oke, ini untuk dengan ID ya, get by ID. Kita sekarang buka lagi. Ada TP-nya. Nah, kita buat get user by ID. Kita gunakan metodenya get, endpoint-nya ini bersama dengan yang ini ya. Nah, yang ini kita kontennya adalah JSON. Oke, kita save. Sekarang kita bisa send. Sekarang sudah muncul ya dengan add by ID. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan delete. Router delete. Nah, ini kita buat user repository dulu. Nah, user repository-nya kita delete user. Ini harus kita import dulu ya. Nah, kita buat di sini user repository. Kita import, baru setelahnya kita buat cons user, kita await dan kita execute dari delete user. Kita cek kalau misalkan usernya ada, kita akan ambil user ID dan kita kembalikan user yang di delete. Kalau misalkan tidak ada, kita not found, error, kemudian kita error delete user. Ini kita save. Oke, kita sekarang coba untuk delete ya. Delete user, endpoint-nya delete. Nah, tadi kita menggunakan actionnya adalah delete ini. Ini endpoint-nya sama. Jadi kita bisa ambil sampai sini. Ke sini. Kita save. Jadi ini untuk user dengan ID tertentu actionnya adalah delete.
yang dikirimkannya. Kita kirimkan. Nah, ini sudah terhapus. Sekarang kita akan lihat di Mongonya. Kita akan refresh. Nah, dokumennya kosong. Ini kalau misalkan kita kirimkan lagi, ini akan ada lagi. Kita refresh, dokumennya ada lagi satu. Nah, untuk yang ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau misalkan kita update, mungkin sukses tapi datanya tuh kan nggak ada, tidak ketemu, error. Jadi ini harus kita ambil, misalkan kita tambahkan ke sini. Ini hanya contoh ya. Kita save. Kalau misalkan kita update, baru dia muncul lagi dan tidak muncul errornya. Oke, untuk REST API dengan arsitektur clean sudah kita buat dan berhasil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.